nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Dan tinggal 1-2 hari ke depan kita akan masuki bulan yang kedua, bulan Februari di tahun 2023. Saudara, berapa banyak dari kita yang menikmati kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Dan di kota kita juga beberapa hari yang lalu mengalami musibah, saudara, ada bencana alam yang terjadi, ada korban jiwa, tapi kita tetap percaya menyerahkan kota Manado tercinta ke dalam tangan Tuhan. Kita perkatakan berkat bagi kota Manado dan Sulawesi Utara, amin. Dan mari saat ini kita berfellowship dengan orang yang ada di samping kiri kananmu. Katakan betapa Tuhan baik buat engkau dan saya, haleluya, haleluya. Bebaskan ekspresimu pagi hari ini, persembahkan pujian syukur yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bersama nyanyikan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas
sampai 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada saat ini ya Bapa. Sungguh Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi jiwa kami, Engkau baik bagi tubuh kami, Engkau baik bagi keluarga kami. Terima kasih untuk anugerah dan kesetiaan Tuhan yang sampai hari ini. Di minggu yang terakhir bulan Januari kami tetap nikmati. Tuhan Engkau menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Engkau berikan kami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Dan sepakat bersatu hati hari ini dari tempat ini. Dari rumah Tuhan kami memberkati kota kami Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kota Manado. Sehingga dari kota ini akan naik ucapan syukur, puji-pujian, pengagungan bagi Tuhan Yesus. Semua mereka yang mengalami korban bencana, yang menjadi korban bencana, kami percaya mengalami pertolongan Tuhan, mengalami penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang sudah berkumpul di tempat ini, kami mau bersatu hati juga bersepakat. Kami tinggikan Engkau, kami nyatakan Tuhan Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Kau Raja di atas segala raja, Kau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Kami buka hati kami seluas-luasnya, meninggikan nama Tuhan dan kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semua mengalami hadirat Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Biar kuasa firman-Mu yang ada di tengah-tengah kami juga mengubahkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Memulaikan ibadah saat ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab kita semua berbahagia di dalam Tuhan, amin. Lambaikan tangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, kepunyaanku.
memuji Engkau selamanya Yesus. Semua dikasih Tuhan. Kita semua ada di dalam berkat-berkat ilahinya Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama bertepuk tangan dan nyanyikan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Yesusku dahsyat, tak terpadu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan alangkah, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Yesusku, kami tak ragu Tuhan. Kau setia. Ya, amin. Tak terpadu kuasa-Mu. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak
dipersilakan duduk kembali umat Tuhan. Mari nikmati lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bersyukur untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk kekuatan baru setiap hari di dalam hadirat-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau hampiri kami, Kau kasihi kami, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Namamu kudus Tuhan. Namamu kudus Tuhan. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nikmati Tuhan, Dia yang menganugerahkan kekudusan-Nya, sehingga kita dilayakkan dalam kekudusan menghadap tata kasih karunia. Thank you for your presence in this place. Terima kasih buat hadir-Mu di hidup kami. Kami menikmati, kami dianugerahi kekudusan. Kami dilayakkan menghadap. Kau dihormati di tempat ini Tuhan. Haleluya.
Di tempat ini Tuhan, Kau mau nyatakan Kau berharga bagi kami, lebih dari apapun juga. Thank you. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak habis Tuhan. Tidak berlalu di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, penolong kami dalam setiap musim hidup kami. Makasih Roh Kudus, penolong kami yang setia. We love you Lord. Oh, we love you Lord. Hinayana masyaallah. Syakaralah bayaralah mayasyah. Dan segenap hati kami menyembah, kami naikkan syukur. Selamanya Kau baik, selamanya Kau setia, selalu ada sebagai Immanuel, selalu ada sebagai penolong yang terbukti. Tak pernah tertidur, Kau tak pernah terlelap, gembala yang baik bagi jiwaku. We worship you Lord, we worship you Lord. Inayase, Tuhan adalah gembalaku, kan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mari jemaat Tuhan, merdukan suaramu bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Katakan pada Tuhan, kan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia
Kau adalah gembala kami yang baik. Kau yang menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Kau menuntun kami ke air yang tenang. Kau baringkan kami di padang yang berumput hijau. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Sepanjang minggu Engkau telah sertai kami. Banyak hal yang telah kami lewati, yang telah kami hadapi. Tapi kalau kami boleh ada berdiri saat ini dalam bait-Mu, bersekutu satu dengan yang lain. Sebagai saudara bersaudara di dalam Engkau. Engkaulah Tuhan, karena kasih karunia-Mu lah kami ada. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi kami ingin mengatakan semua semata-mata karena kasih karunia-Mu yang menuntun kami, yang menyertai kami. Siang hari ini Bapa dalam hadirat-Mu, kami merindukan biar Engkau sampaikan isi hati-Mu. Sebab hanya firman-Mu yang bisa menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Bicaralah atas firman-Mu Bapa, pakai hamba-Mu yang menjadi saluran di mana Engkau berbicara. Pengurapan Roh Kudus-Mu ada atas semua kami sehingga kami boleh dimampukan untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Bahkan kemudian kami bisa menghidupinya dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita yang bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Januari. Beberapa hari lagi, hari Rabu kalau saya tidak salah, kita sudah masuk di bulan Februari. Saya yakin saudara pasti minggu lalu juga saudara hadir. Kalau saudara masih ingat 2 minggu lalu ketika Ibu Gembala juga menyampaikan dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya siang hari ini ingin fokus ke ajakan juru selamatnya dari ayat 28 sampai ayat 30. Sebab saya meyakini bahwa ajakan juru selamat ini bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini tersedia bagi setiap kita, available. Sebelum saya lanjut, senggol kiri makananmu katakan tersedia juga bagi setiap kita. Jadi sampai saat ini loh Bapak Ibu, ajakan juru selamat ini tersedia dan ini memang sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita yang kita nggak tahu arah perjalanan kita ke depannya. Dunia boleh mengatakan macam-macam, saudara pasti udah sering dengar, bahkan mungkin saudara udah jemu untuk mendengar dengan segala tantangan yang ada. Tapi yang saya yakini, ajakan juru selamat ini salah satu yang bisa menjadi pegangan untuk kita melangkah sepanjang tahun 2023. Mari coba kita lihat saudaraku dari Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Kita akan baca ayat ini bergantian saudaraku. Saya berdoa waktu juga saudara membaca, saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya biasanya kalau saudara baca ayat tiba-tiba kalau saudara baca perkatakan, makanya jangan biarkan hanya yang di depan yang membaca, sebelah kiri kanan yang membaca, saudara juga harus membaca. Supaya saudara menerima pewahyuan sesuatu dari Tuhan. Sebab saudara perlu tahu, firman Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Yohanes pasal 1 mengatakan. Ayo kita baca saudara, saya dulu ya ayat 28, saudara baca ayat 29, kita bergantian sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada yang menarik dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 ini. Sebab ajakan juru selamat ini kemudian memberitahu, menyampaikan bahwa Tuhan bilang, ayo marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Harusnya kan gak ada lagi kuk yang dipikul. Tapi anehnya di ayat yang ke-29 Tuhan justru berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kemudian bukan kemudian tidak ada kuk Bapak Ibu ya, tapi kuknya ada. Ntar kita akan lihat lebih dalam, lebih jauh. Nah saya ingin menyampaikan kepada saudara dulu konteks daripada ketika Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30 ini dicatat. Ini konteksnya. Pada waktu itu saudaraku, di zaman itu, di saat itu ada aturan agama Yahudi yang begitu sangat banyak dan sangat mengikat orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi yang tadinya 10 hukum, itu kemudian mengalami penurunan, penjabaran yang cukup panjang sampai kalau saya tidak salah sampai ratusan. Semuanya diatur sehingga banyak orang menjadi terbeban, terbelenggu karenanya. Nah makanya kemudian ajakan juru selamat itu datang. Sebab pada waktu itu ada aturan agama Yahudi dengan segala aturan-aturannya, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu membuat mereka menjadi lelah, membuat mereka menjadi letih, menjadi lesu. Kalau dalam konteks kita saat ini saudaraku, saya yakin juga ada banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari ya.
itu mungkin dari sisi kita. Kalau saya meyakini hari-hari ini firman Tuhan tidak memberikan kita justru letih lesu. Firman Tuhan tidak memberi aturan kalau kita mau datang sungguh-sungguh melihat kepada pribadi Tuhan. Bukan seperti saat ini kita berkumpul, kita beribadah, kita tidak sedang menjalankan rutinitas agama kita, ritual kita, tapi memang kita merindukan Dia. Tapi coba kalau sudut pandang kita masih terjebak dengan sudut pandang agama, maka kekristenan seperti menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Padahal enggak demikian. Ditambah lagi dengan kesulitan sama seperti mereka 2000 tahun yang lalu, yang juga menghadapi fakta pada saat itu mereka berada di bawah penjajahan bangsa Roma, mereka ditindas. Saudara, juga pada saat ini kita mungkin tidak dijajah secara kebangsaan, tapi ada banyak hal dalam hidup kita yang membuat tanpa kita sadari mungkin kita juga capek. Kita letih, kita lesu, bahkan kita berusaha dengan segala kekuatan kita sampai akhirnya kita sepertinya burn out. Saudara tahu kalau burn out itu titik di mana orang berusaha dengan kekuatannya sampai pada akhirnya dia menyerah, dia kecapean, dia lelah. Makanya saya bilang ajakan juru selamat ini bukan hanya berlaku sebenarnya 2000 tahun yang lalu, tapi Bapak Ibu dengar baik, ini berlaku untuk setiap kita saat ini. Nah, pada saat itu Tuhan juga di pasal-pasal atau di pasal-pasal yang lain itu mengkritik orang Yahudi. Ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Sebab tadi yang 10 hukum itu sama mereka dijabarkan, dibuat aturan manusia yang begitu banyak. Yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu penganut kepercayaan Yahudi itu menjadi tersiksa. Makanya di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Satu kali Tuhan Yesus tegur, kalau saudara lihat konteksnya itu Yesus mengecam ahli-ahli Farisi. Tuhan Yesus bilang begini, mereka mengikat beban-beban berat, ini ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itu konteks yang ada pada saat itu saudaraku. Saya tidak tahu dengan kondisi kita saat ini. Situasi yang seperti apa juga yang membebani kita. Tapi saudara dan saya harus meyakini dan mempercayai siang hari ini bahwa ajakan juru selamat itu tersedia bagi setiap kita. Tuhan mau memulihkan setiap saudara dan saya. Tuhan mau membaharui setiap saudara dan saya. Sebab Tuhan punya rancangannya bagi setiap kita. Amin. Nah saudaraku, pertanyaannya yang tadi saya katakan di awal. Apakah kemudian tidak ada beban? Apakah kemudian ketika Tuhan berkata marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat selanjutnya akan berkata pikulah kuk yang kupasang. Jadi bukan berarti, sorry kalau kita berpikir bahwa ajakan juru selamat ini kalau kita datang, kemudian sudah kita menanggalkan kuk kita nggak memikul kuk apapun. Maaf Bapak Ibu, tidak demikian. Sebab ayat selanjutnya berkata, pikulah kuk yang kupasang, jadi bukan tanpa beban. Kalau saudara lihat gambar yang ada di LED saudara yang sebelah kiri, itu 2 kuk sebelah kiri dan kanan. Itu ada 2 kerbau yang sedang memikul kuk. Itu gambarannya sebenarnya kalau saudara tahu biasanya kerbau, kalau contoh itu ada kerbau yang junior dan kerbau yang senior, terserah sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, kerbau yang junior itu biasanya dipasangkan dengan kerbau senior. Kenapa? Sebab kerbau junior itu belum tahu bekerja. Dalam pada waktu dia membajak, dia belum tahu how to-nya, cara untuk bekerja. Cara untuk membajak dengan baik. Itulah sebabnya perlu ada kerbau yang senior sehingga menuntun nih si kerbau junior. Sama dalam perjalanan hidup setiap saudara dan saya juga. Kalau saudara dan saya menyadari kebenaran ini, Tuhan juga mau tuntun setiap kita. Saudara dengar baik, hati Tuhan selalu saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada saudara tentang siapa kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan berkata bahwa gereja adalah eklesianya, eklesia yang pada waktu itu punya peran yang sangat besar untuk menentukan nasib sebuah kota, untuk melakukan kebijakan-kebijakan kota. Jadi waktu saya renungkan ini saya menyadari bahwa anak-anak Tuhan itu Tuhan mau berpartner, mau bermitra dengan saudara dan saya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu hati Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya kita fokus kepada segala pergumulan kita yang memang gak akan ada habisnya. Coba lihat wajah kiri dan kanan, coba lihat dulu saudara. Adakah wajah-wajah penuh pergumulan? Lihat aja saudara, gak usah dia jawab juga saudara. Kelihatan ya saudara ya, semua kita begitu pastinya. Jadi saudara bayangkan ya, ini kerbau ini senior mau mendampingi kerbau yang junior. Tuhan juga mau melatih loh setiap kita.
supaya waktu kita hadapi hidup ini, salah satu ketika Tuhan berkata di Matius 5 ayat 13 sampai 16, sudah masih ingat ya, ayatnya saya ingatkan sedikit. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu bicara soal impact, saudara. Itu bicara soal dampak. Kemudian ayat 16 ada goalnya. Kemuliaan segala sesuatu itu Tuhan kerjakan, itu ada goalnya. Bukan untuk kepentingan kita. Ayat 16 bilang begini, supaya mereka, orang-orang di dunia, orang-orang di sekitar kita, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, perbuatanmu yang baik ini jangan hanya sekedar kita pikirkan bahwa hal-hal yang baik doang. Tadi malam di salah satu ulang tahun daripada anak dewasa muda, saya kemudian sampaikan bahwa satu sekali Dr. Martin Seligman pernah bilang bahwa ada 3 level kehidupan manusia. Nah, dia dalam bukunya Authentic Happiness dia bilang begini, itu orang yang levelnya paling bawah, tapi paling banyak orang ada di level ini. Orang-orang yang punya prinsip hidup itu hidup bagi kesenangan, bahasa Inggrisnya pleasant life. Oh, dia nggak pusing, kebenarankah, bukankah, bertentangan dengan hati Tuhankah, atau bukankah, tidak pusing. Pokoknya senang. Nah, sudah pernah dengar gak ada orang-orang yang begitu? Ah, kalau kita kok yang penting senang. Nggak pusing, apa yang mau jadi, pokoknya senang. Ada ya saudara? Nah, itu level paling bawah tuh. Tapi paling banyak orang ada di situ. Nah, kemudian Dr. Martin Seligman bilang ada yang di tengah-tengah, saudara. Ini orang-orang yang punya prinsip hidup good life atau hidup baik. Hidup baik orang-orang di level tengah ini biasa perkataan mereka gini. Ah, kalau kita kok yang penting semua ada baik-baik. Keluarga ada baik-baik, kerja ada baik-baik, bisnis ada baik-baik. Biasa dia tutup dengan kalimat ini. Sebolijo itu. Pernah saudara dengar begitu? Ada ya? Oh, yang penting kok semua ada baik-baik. Tapi saudara, bukan itu yang menurut Dr. Martin Seligman bilang tujuan Tuhan ciptakan manusia. Menurut Dr. Martin Seligman, Tuhan ciptakan manusia. Ini level ketiga. Yang seperti Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 katakan. Yang Dr. Martin Seligman bilang, yang ketiga ini tujuan Tuhan ciptakan manusia. Supaya bukan hidup dalam sekedar good life. Apalagi pleasant life, hidup bagi kesenangan. Tapi yang berikutnya adalah meaningful life. Hidup yang memberi arti. Itu saudara yang Tuhan tetapkan untuk setiap saudara dan saya. Nah, makanya ajakan juru selamat ini kalau kita pahami, bukan hanya sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam, ini bukan hanya sekedar untuk mengenakan kita, tapi ada sebuah kebenaran yang dalam di dalamnya. Tuhan mau latih setiap kita. Lewat apa saudara? Lewat firman-Nya. Bukan karena saya direktur SOM ya saudara, kemudian saya mengajak, ayo angkatan 55 akan dibuka. Saya tahu SOM bukanlah segala-galanya saudara. Tuhan bisa berbicara banyak kepada setiap saudara. Tapi saya ajak kita yuk, yang belum ikut SOM ikutlah, saudara bisa belajar banyak. Kami juga bersama dengan Ibu Gembala semua kami nggak menyangka apa yang Tuhan kerjakan. Serius saudara. Tidak ada yang pernah kami rancangkan tuh, bahwa SOM akan begini, nggak ada. Tiba-tiba kemudian Tuhan bekerja, tiba-tiba perangkatan yang 2 angkatan ini ada mentor-mentor yang kemudian mendampingi dan luar biasa sekali. Apa yang kami lihat banyak orang kemudian mengalami perubahan. Bukan hanya secara pemahaman firman Tuhan, tapi yang terpenting adalah mereka mengalami Tuhan. Amin. Coba lihat kiri dan kananmu yang belum ikut SOM, coba ditanya udah ikut SOM belum? Ikut yuk, rame-rame yuk, tahun ini yuk. Bulan Februari udah dibuka saudara. Oke, kita lanjut dulu saudara ya. Kemudian saudaraku kalau kita lihat kan Tuhan berkata, come to me and I will give you rest. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kamu istirahat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Saudara tahu bahwa ajakan juru selamat ini menjadi sesuatu yang penting bahkan sampai saat ini. Sebab ini sangat saudara dan saya butuhkan hari-hari ini. Pada waktu kita meresponi ajakan juru selamat ini, saudara, ini bukan ajakan agamawi, saudara. Ini adalah ajakan secara pribadi. Tuhan mau siapapun kita, dimanapun kita berada saat ini. Mungkin yang nantinya, karena kita udah gak live ya, nanti akan ada yang lihat secara online nanti di YouTube, itu pun gak kebetulan mendengarkan ini. Bahwa dimanapun kita berada saat ini bukanlah panggilan agamawi. Ayo rame-rame jadi orang Kristen. Bukan, ini adalah panggilan pribadi saudara. Tuhan tahu banget, orang boleh gak tahu apa yang saudara dan saya alami. Beban-beban,
pergumulan, tekanan, kesulitan. Ini adalah panggilan untuk pribadi setiap kita loh saudara. Come to me. Sebab yang pertama, coba kita lihat saudara pelan-pelan ya. Apa sih yang kemudian kita dapatkan waktu kita datang, waktu kita meresponi ajakan juru selamat ini? Yang pertama adalah Tuhan memberi kelegaan. Katakan dengan saya, Tuhan memberi kelegaan. Rest. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu. Kata letih lesu itu dari kata Yunani kopiao. Kalau kopi itu enak. Tapi kalau kopiao enggak saudara. Kopiao itu letih lesu. Letih lesu karena apa? Lelah karena sudah bersusah payah. Saudara sebagai kepala rumah tangga, belum lagi yang single parent. Yang harus kemudian membiayai kehidupan karena mungkin keluarga sudah terpisah. Suami istri dan sudah terpisah. Mungkin kadang-kadang menjadi letih lesu. Kadang-kadang kita mau surrender. Tuhan angkat jokwa kita pe beban. Kalau Tuhan tidak angkat kita pe beban, angkat jokwa kita. Oh jangan saudara ya, itu udah putus asa saudara ya. Kopiau, letih lesu. Lelah karena sudah bersusah payah. Bukan belum loh saudara. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Bahasa Yunaninya anapauo. Yaitu istirahat dari hukum yang membinasakan. Ingat ya yang tadi saya jelaskan. Bahwa ada hukum Taurat yang mengikat mereka pada saat itu. Saudara dan saya mungkin tidak diikat oleh hukum Taurat saat ini. Tapi ada banyak hukum dunia ini yang mengikat kita. Betul saudara? Ada banyak hukum yang sebab akibatlah hukum dunia inilah. Hukum kalau misalnya saya tidak mengatakan bahwa kita tidak usah bekerja keras. Saya sangat suka bekerja keras. Buat saya bekerja keras itu adalah salah satu hal yang bukan bekerja keras untuk kekuatan kita. Begini, saya menikmati itu semua. Saya satu kali sharing dengan FA Keluarga Muda. Saya bilang begini sama mereka. Saya baca Alkitab. Yakub ketika Tuhan memberkati Yakub lewat hak kesulungan yang telah diberikan pada saat itu tidak meniadakan kerja kerasnya loh saudara. Saudara lihat ya waktu dia di rumah Laban. Walaupun kemudian Tuhan memproses dia. Saudara lihat Daud pun waktu diurapi menjadi raja umur 17 tahun. Bukan kemudian serta-merta setelah diurapi, besoknya, I am the king. King David. Enggak begitu saudara. Baca Alkitab. 17 tahun dia diurapi menjadi raja pun dia berproses. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Usia 30 tahun jadi raja baru atas Yehuda. Belum atas seluruh. Usia 33 tahun baru dia diangkat menjadi raja atas Yehuda dan ke-11 suku yang lain. It takes 13 sampai 16 tahun. Yusuf pun yang mendapatkan mimpi. Dapat mimpi yang jelas-jelas ketika kemudian sampai Yakub papanya bilang, Yusuf mimpi kamu itu apaan? Masa orang tua dan seluruh kakak-kakak kamu akan menyembah kepadamu. Tapi dia dapat mimpi itu. Tapi saudara baca Alkitab, enggak langsung begitu bangun. Iya Kang, langsung jadi penguasa. Enggak Bapak Ibu. Yusuf mengalami proses yang gak mudah. Betul saudara ya? Akhirnya dia jadi budak di rumah Potifar. Dia masuk penjara. Jadi ada sebuah proses yang gak gampang. Saya tidak katakan bahwa waktu dalam penjabaran khususnya sebentar. Seolah-olah kita meniadakan segala proses. Yang penting ini kita menyadari bahwa kita tidak sedang melakukannya sendirian. Nah ini yang harus saudara ingat. Masih ingat gambar tadi ya? Gambar kerbau yang berduaan. Jadi kuk kelegaan di sini, kata kelegaan di sini atau kuk itu berarti kuk peraturan manusia yang diganti dengan kuk kasih karunia. Kasih karunia yang memampukan kita melakukan kehendaknya. Kalau dulu orang-orang Yahudi menghadapi kuk hukum Taurat. Saya dan saudara mungkin tidak. Tapi kuk yang ada di dunia ini oleh karena itu sudah digantikan oleh kuk kasih karunia. Saudara dan saya berupaya, saudara dan saya melakukan apapun yang saudara lakukan. Ada blessing, ada berkat kasih karunia Tuhan di dalamnya. Kalau tepuk tangan untuk Tuhan jangan ragu-ragu saudara. Wow. Jadi buat saya saudara yang bekerja, bekerjalah dengan giat. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan dinilai oleh orang-orang di luar sana. Cara kerjanya maaf. Di bawah rata-rata. Satu kali saya berbicara dengan salah satu pimpinan BUMN yang ada di kota Manado. Belum lama saudara, sekitar 2 minggu yang lalu, izin saudara. Kemudian dia bilang, Pak Pendeta saya agak cukup, gak tahu gimana ini. Kenapa Pak? Saya bilang. Ini SDM kita Pak di sini. Waktu saya tanya, flu sedikit, batuk sedikit, panas sedikit, soalnya nak masuk. Waktu saya tanya, ini diperbankan saudara. Waktu saya tanya, kenapa enggak masuk? Pak, daripada kita bikin
Kita bikin nyalain sakit, kita bajangke, lebih baik kita nak masuk. Wih, pimpinan, aduh Pak, saya mau ngomong apa lagi? Terus terang ya Pak, ini udah level pimpinan, dia saya bilang, wow, nggak heran dia jadi pimpinan. Saya dulu Pak, kalau benar-benar udah nggak bisa bangun, baru saya nggak masuk. Lalu saya dengar itu, my goodness. Itulah sebabnya saya pikir dari mimbar-mimbar gereja, kita perlu menyampaikan bahwa kita sebagai anak Tuhan, jangan kayak gitu. Sebab Tuhan gak pernah ngajarin kita kayak gitu. Satu kali firman Tuhan pernah berkata begini. Tuhan Yesus waktu ditanya soal bagaimana dia bekerja, dia bilang begini, aku tetap bekerja sebab Bapakku sampai sekarang terus bekerja. Amin. Aduh saudara, saya gak sedang marah-marahin saudara sharing aja. Senggol kiri kananmu, katakan semangat kalau kerja. Amin. Jangan kalah dong sama orang-orang yang harus diimport dari luar Manado. Sebab SDM kita kurang tangguh. Itu katanya mereka, saudara. Ditegur sedikit Pak, tiba-tiba surat resign masuk. Ya astaga, down, udah gak mau kerja. Tapi kalau saya yakin ya, kalau kita di gereja Tuhan tidak demikian. Justru menurut pendapat saya salah satu fungsi gereja, selain memang memperbaiki oleh karena anugerah Tuhan apa yang rusak. Ada yang bilang gereja itu kayak bengkel. Tapi gereja juga jangan terus-terusan jadi bengkel. Gereja perlu jadi tempat untuk memperlengkapi setiap orang-orang percaya, saudara dan saya. Amin? Amin yang mencurigakan. Amin? Amin. Yang berikut saudara, selain kelegaan, kita lihat yang kedua. Apa yang terjadi pada waktu kita memikul kuk yang dari Tuhan? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita gak sendirian nih kuknya nih. Kita dengan Tuhan. Bukan hanya diberikan kelegaan, saudara, rest. Dan ku nikmati kau Tuhan, tenanglah hatiku. Saya yakin kita pernah mengalami itu. Waktu kita letih lesu berbeban berat, kita gak tahu buat apa. Waktu kita datang sama Tuhan, bersujud. Kadang-kadang kita gak tahu harus ngomong apa. Cuma nangis air mata yang keluar. Kita ngalamin kelegaan. Tapi bukan cuma kelegaan loh saudara. Yang kedua di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan akan memberikan kemampuan saudara. Bukan cuma kelegaan, tapi pada waktu kita mau memikul kuk yang dari Tuhan, itu Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Kenapa? Sebab kata kuk, bahasa Inggrisnya yoke, bahasa Yunaninya zugos, itu punya arti penyeimbang. Bahasanya punya pengertian begini, artinya binatang, itu saya tadi kan kasih contohnya kerbau ya saudara ya. Binatang yang lemah dimampukan oleh binatang yang kuat. Masih ingat tadi yang lembu senior sama lembu junior, bukan hanya melatih dia sebenarnya, tapi juga untuk pengertian daripada kuk. Kita memikul kuk yang dari Tuhan, berarti kita memikul bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya kita yang lemah, karena Tuhan pasti selalu kuat. Tuhan gak mungkin akan pernah menjadi lemah. Tuhan gak akan pernah menjadi lemah saudara, come on. Sadari itu. Kalau kita, iya, kadang kita bisa menjadi lemah. Tuhan Yesus dalam kondisi keadaannya sebagai manusia. Masih ingat saudara ya? Kondisi keadaannya sebagai manusia waktu ada di Taman Getsemani. Waktu dia sedih melihat murid-muridnya yang tidak mau bersama-sama berdoa dengan dia. Dia seperti ditinggalkan. Waktu dia berdoa, keringat yang keluar seperti peluh-peluh darah. Dia berkata, ya Bapa, jikalau mungkin sekiranya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali kondisi di mana Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, saudara. Dia menjadi lemah, itulah sebabnya ada ayat yang bilang, kemudian malaikat datang, menghibur dia, dan memberikan kekuatan kepada dia. Kabar baiknya, lewat ajakan juru selamat, saudara dan saya juga mau diberikan kemampuan. Katakan dengan saya, kemampuan. Kita lemah, kita gak mampu, kita gak tahu, saudara jujurlah bilang sama Tuhan. Tuhan saya gak bisa, saya gak mampu. Bilang aja saudara, kalau orang lain mungkin kita malu. Tapi kalau sama Tuhan, jangan kita malu. Kan Tuhan so tahu Pak Pendeta. Biarlah kita nyak bilang, Tuhan so tahu. Tuhan lebih suka saudara untuk mendengarnya dari mulut kita. Kami lagi ada pembacaan di Yeremia. Hari ini ada sebuah kisah yang menarik di kitab Yeremia. Yaitu kisah di mana ada seseorang yang, saya lupa namanya, tapi orang ini merupakan salah satu itu dari raja. Waktu dia tahu Yeremia kemudian dibuang di sumur, dia bela loh Yeremia. Dia datang kepada raja dan bilang,
mereka itu yang membuang Yeremia ke sumur itu jahat banget. Harusnya nggak boleh begitu, dia bela. Saya tidak tahu pembelaannya seperti apa. Tapi intinya karena perkataannya itu akhirnya Yeremia dilepaskan. Pada waktu Babel menyerang Yerusalem, orang tersebut saudara, itu dapat kemurahan dari Tuhan. Dia tidak dibinasakan. Dia dan keturunannya. Karena apa? Perkataan yang dia lepaskan. Jadi saudara, kalau Pak Tuhan bilang apa adanya. Amin. Kalau soalnya mampu, bilang Tuhan beri aku kekuatan. Jadi yang pertama Tuhan memberi apa saudara? Kelegaan. Yang kedua Tuhan memberi kemampuan. Yang ketiga saudaraku, Tuhan memberikan tuntunan. Immanuel, Matius 11 ayat 29. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Ayat yang ke-30 maksud saya saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah kata zugos juga itu zugos. Itu penyeimbang itu bukan hanya memberi kemampuan. Kenapa menjadi enak dan ringan? Sebab kemudian Tuhan yang menuntun. Immanuel ini powerful saudara. Dari ratusan tahun sebelum, kita banyak dengar tentang Immanuel ini pada waktu pemberitaan Natal di bulan Desember. Kalau kita renungkan ini dahsyat saudara. Sebab ratusan tahun sebelumnya, nubuatan berkata hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Yang berarti Tuhan menyertai. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, khususnya di Matius saudara. Matius pasalnya yang amanat agung saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus berikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka, bla 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 bla. Sebelum Tuhan Yesus terhilang di atas surga, jangan lupakan loh kalimat ini juga dia lepaskan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang Tuhan berikan adalah tuntunan pada waktu kita memikul kuk yang dari Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berikan tuntunannya bagi kita. Ini penting, saudara mungkin berkata, apa pendeta, orang so tahu Immanuel memang Tuhan menyertai saya. Tapi faktanya, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya kok bisa gagal? Kenapa kok saya bisa ngalamin kehidupan situasi yang tidak mengenakan? Kenapa kok bukannya saya lebih dekat kepada sasaran, tapi lebih menjauh? Coba kita lihat saudara ya, izinkan saya memberikan ilustrasi kepada saudara. Yuk, Jo, boleh minta tolong Jo. Tepuk tangan dulu buat Jonathan Mamahit. Masih nyong-nyong dia Bapak Ibu. Sekedar informasi. Masih available. Usianya sudah dewasa. Kok jadi promo Jo sih. Oke, izinkan saya menjelaskan saudaraku. Jadi anggap saya adalah Tuhan. Anggap saya mewakili Tuhan. Saudara diwakili oleh Jo. Seperti tadi Cook ya. Kita bersama-sama, harusnya kan arti kata menyertai, Immanuel itu, kebanyakan orang berpikir Immanuel itu, ya sudah Tuhan menyertai kita. That's it, sampai di situ. Padahal bukan hanya sampai di situ saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia memang mencatat, menyertai artinya, turut serta bersama-sama. Tapi ketika Tuhan melepaskan, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Immanuel, maknanya bukan hanya sampai di situ. Makna yang pertama dari arti kata Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita untuk membantu dan menolong kita. Itu makna yang pertama. Itu saudara gak boleh lupakan. Makanya Roh Kudus itu kan sebagai penolong. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah itu adalah Tritunggal yang bekerja menolong kita. Tapi makna yang kedua, kalau dalam konteks menyertai, saya kasih contoh di kursi ke 1, 2, 3, 4, ke-5. 1, 2, 3, 4, ke-5 di sebelah Bapak yang pakai masker hitam. Di sebelah ya Pak, kosong ya Pak di sebelahnya ya. Oke, itu adalah tujuan daripada kursi kedua ya Jo, ketiga ya, 1, 2, 3 sebelahnya, 2 baris. Itu adalah tempat tujuan saudara dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu adalah destiny ilahi, itu adalah semua tujuan apa yang Tuhan sudah tetapkan di situ tuh. Tapi kenapa kemudian kita gagal? Itu yang jadi pertanyaan tadi kan. Oke, karena kita nggak tahu jalan hidup kita, makanya saya akan memberikan contoh, Jo yang mewakili saudara akan ke situ, tapi karena tidak tahu kan kita nggak pernah tahu. Emang saudara tahu minggu depan, bulan depan, jalan hidup saudara tahu? Enggak lah ya, nggak ada yang tahu. Nah mari kita coba lihat saudara ya. Ini susah ya lipatnya. Gini aja deh. Oke, Jo, boleh tahan napas? Boleh? Oke, Jo jangan bawa hoba ya.
Sebab kalau Jo bahoba, Tuhan yang ini nen tahu, mar Tuhan tu betul tahu. Boleh Jo? Kita napas? Oke. Saudara coba ya, kita kan berkata Tuhan menyertai kita. Tapi pada prakteknya, minta maaf saudara. Minta maaf. Kita lihat ya pada prakteknya, kita tuh kerap jalan sendiri. Nah karena kita kerap jalan sendiri, makanya kita jangan heran dipusingkan. Dengan banyak pergumulan, dengan banyak tantangan. Coba ya, Jo yang mewakili saudara akan pergi ke destiny, ke tujuan itu. Tapi jalan tanpa Tuhan. Coba dengan kehebatan. Jo jangan bahoba ya, coba Jo. Peraturannya kalau dia nabrak harus di reset, diulang lagi. Ya ampun, Jo berusaha kuah Jo. Lihat ya, manusia kan coba kuah berusaha. Boleh kuah ngana, biar tanpa Tuhan kalau ngana berusaha pasti bisa. Kita ikut seminar motivasi lah dan lain sebagainya. Tapi tanpa Tuhan. Coba Jo, kali ini tapi jangan bahoba. Ngana pakai feeling. Bapak Ibu boleh bersuara tapi jangan arahkan. Supaya dia dapat, coba. Paling tidak ada ya cobalah. Coba ya, coba Jo, pakai feeling. Saudara lihat ya, pakai feeling ya. Tapi tetap tanpa Tuhan. Coba Jo. Ayo coba Jo. Itu ada suara-suara Jo. Coba Jo. Ada suara-suara yang mendukung Jo. Coba ya, tapi tanpa Tuhan. Aduh kasihan. Aduh, nabrak kotak persembahan saudara ya. Jangan diambil Jo ya. Lagian juga belum diisi itu. Bercanda saudara. Sampai malam gak akan berhasil saudara. Saudara percaya? Sampai malam saudara. Mau sampai kapan? Padahal dia memberi dirinya, ada ajakan juru selamat. Dia Immanuel. Jo mau disertai Tuhan Jo? Mau. Mau dituntun? Mau. Minta gua Jo. Minta Jo. Minta tuntun. Minta apa Jo? Minta Tuhan tuntun. Oh haleluya. Kabar baiknya kalau Tuhan dimintai tuntun. Pasti. Sampai Tuhan gak jual mahal saudara. Percayalah. Apalagi dalam konteks perjanjian baru. Karena karya Kristus di atas kayu salib, Tuhan gak mungkin jual mahal. Gak mungkin saudara. Karena Kristus. Kalau zaman perjanjian lama saya gak tahu. Tapi kalau zaman perjanjian baru gak mungkin. Apakah waktu dengan Tuhan ada tantangan saudara? Tetap ada. Ada lubang yang menghalangi saudara. Saudara gak bisa, saudara bisa jatuh di lubang itu. Saudara gak bisa lihat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara hanya perlu peka mendengar suaranya. Anakku lompat ke depan 1, 2, 3. Haleluya. Kadang-kadang saudara lompatnya gak terlalu tinggi. Tapi Tuhan lompatannya tetap tinggi. Untuk menaungi saudara. Ayo, apakah ada serangan dari iblis saudara? Kalau saudara dengan Tuhan tetap ada lah. Namanya juga iblis. Selama dia belum diikat pasti dia akan melepaskan panah-panahnya. Saudara gak bisa lihat serangan iblis itu. Tapi Tuhan tahu. Anakku menghindar ke kanan 1, 2, 3. Wow, gak kena. Ayo, kadang-kadang kita capek saudara. Kita lelah. Kita mau menyerah. Saudara lihat ya. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Pikulaku yang kupasang. Kamu bisa anakku. Firmannya tiba-tiba ada lagu yang kita dengar. Ku tidak takut. Waduh. Wah macam-macam nih lagu-lagu yang kita dengar. Saya juga udah jadi speechless mau nyanyiin lagunya. Kita udah mau menyerah. Tapi Tuhan gak akan pernah menyerah. Dengar. Kita mau menyerah. Tapi Tuhan gak akan pernah menyerah. Anakku kamu pasti bisa. Ada badai yang besar. Badai besar banget ini saudara. Saudara pasti hancur dihantam badai ini. Tapi saudara masih ingat firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan saudara. Dalam naungan kepak sayapnya. Dia Tuhan menaungi kita. Waktu badai yang besar hendak menghantam saudara. Menghancurkan kehidupan saudara. Rumah tangga saudara. Bisnis saudara. Apapun yang saudara bangun. Waktu badai itu yang besar datang. Itu mau menghantam saudara. Tuhan melindungi saudara dalam naungan kepak sayapnya. Puff. Saudara aman. Tuhan yang kena. Cuma saudara tahu apa perkataan Tuhan terhadap badai? Nggak ngefek saudara ya. Kalau Tuhan mah, Tuhan itu adalah Tuhan. Ayo anakku, jangan menyerah. Dia atur kita sedemikian rupa. Dia arahkan kita asal kita mau taat. Ayo anakku, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Lelah Tuhan, sedikit lagi. Ikuti perintahku, taat. Sampai akhirnya kita tiba di tempat tujuan. Terima kasih Jo, tepuk tangan buat Jo. Dia Tuhan. Immanuel. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar saudara. Haleluya. Dia tersedia bagi kita. Available. Tapi sampai kapan saudara? Kita yang harus taat. Kita harus dengar firman-Nya. Dari mana kita tahu Pak Pendeta tuntunannya? Ya dari firman-Nya.
tentu mungkin tidak semua di antara kita yang bisa dengar suara Tuhan secara audible. Tapi waktu saudara baca firman-Nya, makin lama saudara akan makin mendengar suara dari dalam kita. Sebab Tuhan pasti berbicara dari firman-Nya, kemudian berbicara lewat Roh-Nya yang ada dalam kita. Ada itu semua saudara. Kata siapa itu tidak ada. Itu ada. Tapi kita perlu melatihnya dengan taat. Waktu kita disuruh baca Alkitab. Waktu kita disuruh merenungkan firman Tuhan. Waktu kita diminta sama Tuhan, carilah aku, berdoalah. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu untuk kepentingan kita. Maukah kita meresponi ajakan juru selamat saudara? Sampai saat ini masih tersedia loh bagi kita. Wow. Saudara dan saya ada di zaman yang sangat-sangat tantangannya besar. Tapi karena Kristus, perjanjian kita mengalami perubahan lewat karya Kristus. Makanya di Yeremia dicatat tentang perjanjian baru. Itu paling lucu. Perjanjian lama, kita perjanjian lama tapi mencatat tentang perjanjian baru. Yaitu katanya di perjanjian baru akan ada masanya lewat karya Kristus. Aku akan menaruh rohku, bukan lagi Tauratku, hukumku, bukan lagi di batu, loh batu. Tapi dalam hati umatku sendiri lewat Roh Kudusnya. Dia akan terus berbicara atas setiap kita. Tinggal bagian saudara dan saya untuk taat meresponi ajakan daripada juru selamat. Yang mau meresponi boleh angkat tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Yuk saudara, kita datang sama Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Mari setiap kita tidak usah lihat kiri dan kanan kita saudara. Tapi masing-masing kita datang sama Tuhan. Yuk, ini kesempatan yang terbaik siang hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Ku dapat jalan. Mari kita jujur pada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Tanpa Engkau yang di samping kami Tuhan, kami tak mampu sendiri. Saudara bisa bebas berekspresi dalam hadirat Tuhan. Katakan dari hatimu, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Menopangku, kami pandang wajah-Mu dengan iman Tuhan. Dan kami berseru dalam hadirat-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan setiap kami Bapa, jangan lepaskan, Kaulah harap. Mari sekali lagi saudara, engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, katakan dalam hadirat Tuhan. Untuk kau pejamkan mata jasmani dengan iman, kau katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami gak bisa jalani hidup ini, hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah kepastian kami dalam menjalani hidup ini. Ku tak mampu sendiri, oh ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yang menopangku, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan, dan kami berseru, pertolongan kami, haleluya. Peganglah tangan. Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, surrender, berserah sama Tuhan. Katakan, ku pandang wajah-Mu, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi, Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami. Kau sanggup tolong setiap kami Tuhan. Tanganku
Kami angkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami. Tuhan terima kasih. Karena detik-detik waktu-waktu di mana kami mau menyerah. Di mana kami sudah mau berputus asa. Tapi firman-Mu selalu datang menguatkan kami. Firman-Mu selalu datang memulihkan kami. Firman-Mu selalu datang memberikan kami kepastian akan kemenangan yang daripadamu. Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kami yang kurang setia. Kami gak mau dengar suara-Mu. Kami gak mau dengar tuntunan-Mu. Kami memilih jalan kami sendiri. Kami bersusah payah dengan kekuatan dan kemampuan kami. Padahal semua sia-sia. Tapi kami bersyukur siang hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu. Kami mau buka baca firman-Mu, merenungkan kembali. Berdoa kepadamu. Karena kami percaya itu semua akan menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Bukan karena agama, bukan karena ritual. Tapi kami melakukan itu dari hati kami yang sungguh-sungguh mau membangun hubungan dengan Engkau. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang bersyukur. Oleh karena kemurahan daripada Tuhan bersama dengan saya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, ada satu firman yang rindu saya bacakan bagi kita siang hari ini. Di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Dan Allah berkata kepada setiap kita bahwa Dia yang adalah Allah yang saya dan saudara sembah, yang kita puji, kita sanjung, kita kagumi. Dia katakan Dia Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Bahkan dalam terjemahan lain saya baca dikatakan Dia Tuhan akan mensuplai. Wow. Kalau sorga yang suplai segala kebutuhan kita, apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Oleh sebab itu waktu kita memberilah dengan sebuah pengertian bahwa Dia Bapa sumber yang terus memberkati setiap kita. Mari siapkan persembahan kita akan memberi persembahan syukur perpuluhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah, kasih setia, pertolongan Tuhan. Bahkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sampai hari ini kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami bangga punya Tuhan yang adalah sumber dalam kehidupan kami. Yang terus menyatakan janji-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak akan pernah takut dan khawatir akan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau sumber yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami akan memberikan persembahan. Bapa, kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Oleh sebab itu hari ini dengan hati yang bersyukur dan melimpah dengan sukacita, kami bawa persembahan kami kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah Raya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Leni Matoke, SPSMA. Fellowship Perdana Wanita Betani Manado di tahun 2023 akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari pada pukul 6 sore bertempat di House of Love lantai 1 dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Leni Matoke, SPSMA. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu,
Bethany Kids Church diadakan bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus bagi kamu yang berada di kelas 7 sampai 9 SMP Bethany Teens yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus bagi kamu yang berusia 16 sampai 24 tahun Impact Generation diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Penyerahan anak dilakukan setiap bulan di minggu yang kedua. Untuk pendaftaran dapat menghubungi PDP Hesti atau PDP Devi di nomor WhatsApp berikut ini. I've got just one move with my arms stretched wide. I will worship you. So I lift up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a Tuhan, semua diberkati dalam hadirat Tuhan, amin. Tuhan selalu ada bagi kita di akhir bulan Januari ini. Kita datang beribadah bahwa pujian kita, syukur kita, dan percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan untuk perjalanan ke depan. Dia baharui kita, dia hiburkan dan kuatkan kita. Sesudah beberapa hari yang lalu kita mengalami badai, banjir dan tanah longsor di kota kita sampai banyak yang menjadi korban. Kita tetap percaya kasih setia Tuhan ada bagi kita semua. Bapak Ibu, pulang dan bawa firman ini untuk terus menjadi hidup di dalam kita dan kita mengalami apa yang Tuhan mau berikan, Tuhan sediakan bagi kita semua. Tadi seperti gambaran 2 lembu itu, Bapak Ibu, Tuhan yang baik yang menciptakan kita, dia punya rancangan yang baik buat kita. Supaya kita semua tidak hidup sia-sia, tapi kita bisa hidup yang mencapai destiny Tuhan. Sebab itu mari ingat seperti lembu junior itu yang diajar oleh lembu senior supaya lembu itu bisa berfungsi dan membajak dengan baik. Dia dipasangkan kuk dan dia bisa berfungsi sehingga satu saat nanti dia bisa menjalankannya tanpa yang senior. Dia akan menjadi yang senior lagi yang mengajarkan yang lain. Nah, firman hari ini Bapak Ibu mari lihat bahwa Tuhan menyediakan semuanya untuk istirahat kita, kelegaan, damai sejahtera, kekuatan yang baru, penyertaannya dan kekuatan yang dia sediakan. Tapi tadi lihat yang Pastor Fani peragakan betapa penting untuk kita mengenal suara Tuhan dan untuk kita bisa berjalan dalam tuntunannya, taat, kekuatan untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sebab itu di gereja kita punya kelompok komunitas komsel, tidak bisa jadi orang percaya sendiri. Supaya kita bisa dilatih dalam hidup ini. Persoalan-persoalan dalam hidup ini yang datang bisa menjadi beban buat kita. Mungkin persoalan rumah tangga, persoalan tempat pekerjaan, tugas yang berat yang menjadi beban yang melemahkan kita, mau mengalahkan kita. Tapi waktu kita dalam komunitas, kita belajar firman yang datang, kita ada di dalam tuntunan senior-senior kita, mentor-mentor kita, gembala-gembala family altar, maka kita bisa dapat tuntunan Tuhan, bisa berjalan, bisa kuat untuk taat. Sebab dengar bahwa di dalam dunia ini apa yang firman Tuhan katakan benar pasti selama-lamanya benar. Dan apa yang firman Tuhan bilang salah pasti selama-lamanya salah. Jadi pegangan yang bisa kita pegang adalah firman Tuhan. Apa yang panca indera kita terima dari dunia ini terbatas. Bisa salah. Tapi waktu Roh Kudus membawa hati Bapa dari surga dan bicara di roh kita, menguatkan kita,
maka kita berjalan dengan firman, pasti firman itu membawa kita kepada kebenaran. Sehingga lewat firman Tuhan kita dibentuk menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan. Kasih karunia Tuhan memampukan kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita akan mencapai destiny ilahi kita. Seperti contoh, saya waktu sebelum jadi gembala, saya merasa bahwa itu sudah melayani Tuhan. Sebagai dokter spesialis, saya mendoakan pasien, memberikan ayat firman Tuhan. Saya merasa itu sudah melayani Tuhan. Tidak pernah mengerti bahwa Tuhan mempercayakan untuk menjadi gembala di gerejanya Tuhan. Tidak pernah menjadi bayangan, dan itu pasti di luar kemampuan saya. Tapi lewat tantangan-tantangan dalam kehidupan, waktu saya belajar taat, waktu saya rasanya mau menyerah, tidak mudah waktu sekolah sebagai spesialis. Dan ada badai yang besar karena pisah dengan suami, kita dua menghadapi tantangan yang besar dalam rumah tangga. Tapi waktu itu sudah mau menyerah, sudah mau pasrah, berhenti sekolah saja karena keluarga lebih berharga. Tapi waktu saya dekat dengan Tuhan, karena sudah lahir baru waktu itu, dan Tuhan bilang, anak Tuhan tidak boleh gagal. Terus lanjutkan sekolahmu, selesaikan bagian yang kau tidak bisa tanggung, saya yang akan menyelesaikannya. Jadi waktu saya ambil bagian saya untuk tetap menyelesaikan pendidikan dokter spesialis, itu pengorbanan, tidak mudah, berat. Rasanya itu tidak mampu. Tapi waktu taat saja dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai, menuntun sampai hari ini. Karena Dia mau percayakan yang lebih besar. Jadi tantangan, masalah yang datang ada tujuan Tuhan. Untuk waktu kita mendengarkan Tuhan, kita dibentuk. Kita akan lebih hari lebih kuat, kita lebih hari lebih menikmati kelegaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Jangan tanggung beban kita sendiri. Beban yang dari dunia menghancurkan. Tapi beban dari Tuhan itu membawa kita tambah kuat. Beban dari Tuhan itu setia beribadah, setia baca firman supaya mengenal suaranya, setia menyembah Dia. Persembahkan sesuatu bahwa Dia itu Tuhan, Dia itu Raja, Dia itu Juru Selamat. Bawa syukur kita, pujian, pengagungan dari kita. Bukan cuma lihat orang lain, tapi dari kita waktu dalam ibadah datang di gereja. Tuhan, ini korban syukur saya. Pujian saya bahwa Engkau Tuhan yang layak. Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang kudus, yang layak untuk saya sembah, saya tinggikan. Supaya kita masing-masing mengalami yang Tuhan mau berikan buat kita. Dan kita menang seperti lembu tadi, ada kuk yang dari Tuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Biarlah kita semua mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari bangkit berdiri, mari sekali lagi kita akan sembah Tuhan dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sini bagi kami Tuhan, dan lewat kebenaran firman-Mu, Kau bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.
Firman tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman bekerja melaksanakan rencana Tuhan dan berhasil dalam apa yang Tuhan mau. Serahkan semua beban kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang mari kepadaku, siang hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau yang datang kepada Tuhan, lepaskan bebanmu buat Dia. Sebab Dia mengasihi kita, Dia tahu semuanya. Dia lihat, Dia kenal kita satu persatu. Dan Dialah jawaban, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini Tuhan dan kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami bawa semua kerinduan kami Tuhan, pengharapan kami taruh kepadamu Tuhan. Untuk keluarga, rumah tangga, orang-orang yang kami kasihi. Mungkin tidak ada bersama-sama dengan kami Pak siang hari ini Tuhan. Tapi kami memberkati mereka juga mengalami damai sejahtera Tuhan. Mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan memulihkan keluarga-keluarga dan rumah-rumah tangga Tuhan pulihkan. Berikan Tuhan kemenangan buat setiap anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang mengalami tantangan-tantangan di bidang usaha, bisnis, tugas pekerjaan. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan kekuatan, perlindungan untuk kami berjalan dalam masa-masa yang sulit. Dan kami akan lihat pintu-pintu yang terbuka, mujizat penyediaan Tuhan turun bagi umat-Mu. Tangan-tangan yang memberi Engkau ubah menjadi tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kembalikan lipat kali ganda Tuhan, firman-Mu digenapi bahwa Engkau Tuhan memelihara kami seturut dengan kelimpahan kasih karunia-Mu, kebesaran-Mu Tuhan yang tidak habis-habis, yang Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan kekayaan-Mu yang tidak terbatas tersedia bagi anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara umat-Mu Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Bulan Januari Tuhan baik bagi kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami orang-orang yang mau menggenapi rencana-Mu bagi kami Bapa. Bawa kami Tuhan naik di bulan Februari Tuhan. Bawa kami kepada pengenalan yang benar, kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk taat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, sekalipun itu sakit, sekalipun itu kami sedih Tuhan, kami hancur hati, tapi kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Sebab kehendak-Mu pasti benar, kehendak-Mu pasti kekal, punya nilai sampai di kekekalan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdiri bagi kota dan daerah kami Bapa. Kami mohon ampun Tuhan. Untuk semua pelanggaran, semua pemberontakan, kesalahan yang naik dari kota ini Tuhan, yang berbau busuk di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Kau ampuni Tuhan. Kau kuduskan dengan darah-Mu. Tuhan, pengorbanan-Mu juga bagi kami yang ada di Manado Tuhan. Biarlah kami menerima pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana banjir dan tanah longsor, yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang kehilangan apa yang mereka miliki. Kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan dan turun pertolongan dari Tuhan, penyediaan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Satu kami minta Tuhan lewat peristiwa ini, biar semua orang di kota ini bangkit untuk mencari Tuhan. Menemukan bahwa Kau menyediakan pertolongan, Kau menyediakan jalan keluar. Bahwa Kaulah satu-satunya Tuhan yang harus kami sembah. Semua yang dari dunia ini tidak akan membawa kepada kekekalan. Tapi ya waktu Engkau berkata benar, maka itu pasti benar. Kalau Engkau berkata salah, maka kami tidak boleh menawarkannya dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami minta Tuhan Kau memberikan kami cuaca yang baik. Engkau Tuhan memegang Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berdaulat dan rancangan Tuhan bahwa dari pulau-pulau dari timur akan bangkit puji-pujian, pemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dari timur, dari tengah Indonesia ini Tuhan, biar mengalir ke bangsa-bangsa. Nama Tuhan menara yang kuat.
tempat orang benar berlari dan mendapatkan keselamatan. Pakai bangsa Indonesia Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kaki Dian yang dari Indonesia itu tetap menyala bahwa ada Tuhan di bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, seluruh jajaran menteri, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kota daerah. Berkati di masa-masa yang sulit di mana ada bencana-bencana. Biarlah Tuhan pemimpin kami bisa mengatur semua dengan baik dan menyediakan yang diperlukan. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang punya kemurahan hati, yang bisa mengulurkan tangan. Pakai kami semua Tuhan untuk memperhatikan yang lemah, memperhatikan korban-korban apa yang ada pada kami. Kami kaya bukan dari apa yang kami miliki, tapi kami kaya di dalam Tuhan karena kami bisa memberi pada saat orang membutuhkan. Terima kasih Bapa, berkati apa yang ada pada kami dan kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang Kau meteraikan berkat-berkat-Mu bagi kami. Sehingga kami dalam bulan, hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan kami akan mengalami ketenangan di dalam Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, dan penyertaan-Mu yang sempurna. Mari angkat wajah-Mu umat Tuhan, buka hati, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya kita lebih daripada pemenang. Bersyukur, terima berkat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian.